Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukiana Dulfani NIM 55 dari mahasiswa Power UMS. Saya akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya, yaitu silahkan lihat videonya. Oke, cara bermain baseball. Permainan baseball dimainkan oleh dua regu. Setiap regu terdiri dari 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari antara base sampai kembali ke home base, sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Seorang pemukul harus berdiri di home plate kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh pelambung atau pitcher dari pitcher's plate. Seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan di tangan baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul. Kemudian kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urut atau nomor dada masing-masing pemain. Ada beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base. Melempar ke pemukul atau base 1 tapi tidak jadi sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Melempar ke suatu base tanpa melangkah satu kali ke arah base yang dituju sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar, menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan, berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola, membuat segala gerakan melempar ke pemukul tapi tidak melakukannya sedangkan bola masih dipegang. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free walk bagi pemukul. Jumlah pemain ada 9 yang terdiri dari pelempar bola, penangkap bola, penjaga base pertama, penjaga base kedua, penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan 3, penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan tengah, penjaga lapangan sebelah kanan. Kemudian cara-cara meninggalkan base. Seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher siap pitcher plate-nya, pelari masih diperbolehkan meninggalkan base. Seorang pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapatkan nilai 1. Setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat boleh titik kecuali ke base 1 langsung ke base 2. Kemudian jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati. Dan para pelari lainnya harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya dapat berlari minimal menuju ke base 1. Pemain lainnya bergerak pindah ke base 2 atau seterusnya. Kemudian ada istilah-istilah yang ada di baseball. Itu yang pertama, catcher. Catcher adalah penangkap bola yang dimana kita tahu dia memakai face masker kemudian body protector. Kemudian pitcher. Pitcher merupakan pelempar bola. Hitter merupakan pemukul bola. Kemudian strike. Setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka pemukul dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Itu yang disebut strike. Kemudian strike zone. Strike zone adalah daerah kotak imajinasi tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul di daerah sini. Kemudian batting average ban. Bola yang dipukul dengan menggunakan bat bukan gaya atau force. Designated, pemain yang berada dalam urutan batter. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Double play atau DP, suatu permainan seorang batter atau runner yang dimatikan. Kemudian earned run average atau ERA, jumlah run yang dikenakan pitcher
dibagi total inning pitcher kemudian dikalikan 9. Kemudian earned run, setiap run yang diperoleh skor kecuali yang satu dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Kemudian error, seorang field kehilangan kesempatan untuk mematikan. Put out, seorang batter atau runner untuk melejit atau melaju. Yang ke-12, fielder's choice, suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan seorang runner dan batter yang memukul. Nah, ke-13, fielding average, total pat out dan assist dibagi total dan kesempatan. 14, force play, sebuah permainan di mana runner dimatikan pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Kemudian infield play, fair play ball yang dipukul above the infield manakala runner berada pada base pertama, kedua atau ketiga dan tidak lebih dari satu out. Umpire mengumumkan atau menyatakan infield play dan batter secara otomatis out. Pass ball, kegagalan dari catcher dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar selain dari sebuah lemparan wide pitch yang memungkinkan karena runner tidak untuk melaju. Yang ke-17, percentage regu atau pitcher, jumlah permainan yang dimainkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Kemudian pinch batter, seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Yang ke-19, run batter in atau RBI, sebuah run yang membuahkan nilai dan memberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat, sacrifice, invert out, atau batter mencapai base atas bola yang dilemparkan dengan base yang penuh memaksa sebuah run. Yang 20, shot out, suatu usaha yang berhasil oleh batter untuk memajukan seorang runner dengan bantuan ban atau long play out. 21, squeezy play, suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah ban. Stone base, tindakan runner dalam melanjutkan base home ke base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. Kemudian yang ke-23, fight double header, dua permainan di bawah floodlight, satu setelah yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. Balls adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher kadang melepaskan pitch atau melemparkan bola di luar strike zone untuk mengecoh pemukul dengan memaksanya melakukan ayunan swing atau memukul bola yang jelek. Base running, setiap pemukul hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut ke pelari atau base runner. Dia berusaha berlari secepat-cepatnya ke arah base jauh dan sebanyak base yang bisa dia capai. Kemudian fly out, pemain tim offense juga dinyatakan out apabila bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu. Force out, karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap terlebih dahulu oleh first baseman di base-nya. Hal ini disebut force out. Save, apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola tangkap infielder di base-nya, maka ia mendapat save dan bola diam berdiri di base yang dicapainya. Yang ke-29, base hit, seorang pemukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai first base. Dapat pula memiliki kesempatan base berikutnya bergantung pada kemampuan memukul bola dengan baik, keras dan jauh sehingga sulit kontrol oleh pemain defense. Steal, karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka disebut base stealing. Yang terakhir, take out, jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag. Hal tersebut dinamakan tag out. Pada dasarnya, permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tetapi
Yang menjadi perbedaannya di antara ukuran lapangan, kayu pemukul bola, dan cara pitcher melakukan bola dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.